pada kondisi kesetimbangan, secara makro reaksi itu sudah terlihat sudah berhenti dan Gibbs free energy dari sistem tersebut adalah minimum. Pada keadaan mikro, reaksi itu masih terus berlangsung, tapi reaksi ke arah kanan dan ke arah kiri itu sama. Dan yang terakhir, stoikiometri, yaitu perbandingan antara koefisien-koefisien reaksi ini bisa dipakai sebagai jumlah mol dari masing-masing spesies. Jadi misalnya di sini saya contohkan misalnya reaksi pembentukan air. Jadi ada H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Jadi pada makroskopik level ini reaksinya itu tidak terjadi perubahan. Tapi pada mikroskopik level ada reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri itu sama. Jadi rate-nya sama. Pembentukan dan penguraian air itu rate-nya sama. Nah, stoikiometri di sini itu maksudnya angka di sini ya, koefisien reaksi di sini. Jadi ini nanti ini satu ya, ini bisa dipakai sebagai jumlah mol dari masing-masing penyusunnya. Nah, ini kalau kita tulis reaksi ininya apa namanya? Koefisien kesetimbangannya, konstanta kesetimbangannya itu berarti H2O ya. Aktivitas H2O pangkat 1 dibagi H2 pangkat 1 dan O2 pangkat setengah. Ini Ka-nya. Oke. Nah, berikut kita punya contoh soal. Kita punya reaksi sebagai berikut. Jadi ini adalah reaksi pembentukan air. Jadi ada H2 setengah A2. Nah, ini pembentukan airnya dalam uap air. Jadi ini adalah gas. Jadi semuanya dalam keadaan gas ya. Pertanyaannya dan ini berada dalam kesetimbangan pada temperatur 2000 Kelvin 1 atm. Nah, pertanyaannya berapa banyak perbandingan gas H2 dan uap air agar tercapai tekanan O2 sama dengan 10 pangkat min 10 atm. Ya, jadi pertanyaannya berapakah perbandingan H2 dan H2O ya. Perbandingan gasnya jika agar tercapai O2-nya itu 10 pangkat min 10. Jadi ini tekanan PO2-nya itu 10 pangkat min 10. Nah, diketahui delta G0 pembentukan H2O, ini persamaannya itu adalah sebagai berikut. Jadi, nah, dari soal kita tahu T-nya 2000, ya, T-nya 2000 Kelvin. Maka dari sini kita bisa mengukur nilai delta G pada keadaan standar, yaitu dengan memasukkan, ini kan ini nih, delta G0, delta G standar. Nah, delta G standarnya T-nya kan 2000, jadi tinggal dimasukkan 2000 ke sini, maka didapatkan nilai ini, 136.320 Joule minus ya. Nah, delta G standar diketahui, maka kita bisa ngitung nilai Ka ya. Ini kan dapat nih. Jadi dapat nilai Ka. Jadi dari sini delta G standarnya ini, terus R kita tahu R berapa, temperatur masukin 2000. Nah, didapat nilai ln Ka segini, maka Ka itu adalah ini. Sedangkan kita tahu di sini Ka itu adalah ini. Ya, aktivitas H2O dibagi aktivitas H2 dikali aktivitas O2 pangkat setengah. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah perbandingan tekanan, maka komponen-komponen ini bisa dianggap sebagai gas ideal. Karena tadi di depan disebutkan H2O-nya adalah uap air kan gas, jadi kita bisa anggap semuanya dalam bentuk gas ideal. Nah, berarti kan pertanyaannya tadi perbandingan antara H2O dan H2. Sedangkan diketahui itu P02 itu tekanan O2 itu minus 10 pangkat min 10. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perbandingan antara pH2O dan H2 itu segini.
Sedangkan tekanan total pada keadaan kesetimbangan tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah 1 atm. Ya, di soalnya ya. Karena PO2 sangat kecil, ya PO2-nya 10 pangkat minus 10, sedangkan di sini adalah 1 atm, maka bisa dianggap bahwa pH2 ditambah pH2O tambah H2 itu 1 atm. Sehingga ini dapat segini, nanti kita masukkan ke sini. Ya. Jadi ini dari sini Anda bisa menghitung pH2, tekanan gas hidrogennya berapa, H2O-nya berapa. Jadi perbandingannya gas H2 dan uap air adalah sebagai berikut, 27,57. Ya. Nah, ini contoh soal yang lain. Kalau di soal sebelumnya adalah pembentukan uap air dari H2 dan O2. Ya, pembentukan. Nah, di sini soalnya itu kebalikannya, yang terjadi adalah penguraian amonia menjadi N2 dan H2. Ya. Dan kita juga punya energi Gibbs reaksinya segini. Jadi pertanyaannya, hitung komposisi gas dalam kondisi kesetimbangan pada tekanan konstan. Ya, 1 pada tekanan konstan, komposisi gas pada tekanan konstan, yang kedua pada volume konstan. Jadi kita tadi punya ini ya, Anda lihat kita punya persamaan delta G standar, terus bisa dikasih temperaturnya 400 derajat Celcius, maka tinggal dimasukkan ke sini, maka Anda bisa mencari delta G standarnya. Delta G standarnya dapat segini ya. Jadi ingat, ini delta G standar ini dalam Kelvin, jadi Anda harus ganti ininya ke Kelvin, jangan pakai 400 derajat Celcius, harus dalam 673. Jadi didapatkan delta G standar segini. Dari delta G standar kita tahu bisa mengukur koefisien kesetimbangan ya. Didapatkan Kp-nya itu 4748. Jadi di sini Anda notice ini kadang-kadang dipakai Ka, kadang-kadang dipakai Kp. Nah, Kp ini artinya seluruh penyusunnya itu dalam fasa gas ya. Jadi bisa sama-sama. Ini tuh sama, tapi Kp ini bentuk khususnya dari Ka. Jadi mari kita lihat pertanyaan pertama, hitung komposisi gas pada tekanan konstan. Ya. Pada tekanan konstan. Jadi sekarang kita lihat jumlah molnya pada saat kesetimbangan. Jadi ini reaksinya 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Ya. Ini kondisi awal bereaksi setimbang ya. Ini coba Anda lihat di sini. Kondisi awal itu hanya terdapat 1 mol gas NH3. Karena penguraian berarti belum ada N2 dan H3H2. Jadi belum ada N2 dan H2. Jadi ini adalah 0, ini adalah 0. Terus waktu bereaksi, jadi yang bereaksi itu bisa dikatakan dengan 2X, di sini X, di sini X. Jadi yang terjadi pada saat kesetimbangan adalah ini 1 kurang 2X, karena dia mengurai berarti dia kurang, sedangkan N2 dan 3H2 0 tambah X, 0 tambah X. Jadi pada kesetimbangan kita punya reaksi jumlah molnya itu akan seperti ini ya. Nah, sehingga jumlah total gas yang ada pada kesetimbangan adalah kita tambahkan ini semuanya, akhirnya didapat ini harus sesuai, ini 3X ya, jangan X di sini. 0 tambah 3X, karena kita harus pakai stokiometri. Salah saya. Jadi ini totalnya adalah 1 ditambah 2X.
Oke. Jadi tekanan parsial masing-masing gas adalah, berarti ini tekanan parsial masing-masing gas itu pakai stokiometri tadi lagi, jadi ini 1 minus 2X per totalnya. Jadi tekanan dia parsialnya per totalnya. Tekanan parsial itu. Jadi ini 1 kurang minus 2X dari sini, ditambah 1 plus 2X. Untuk P tekanan N2 itu X plus 1 plus 2X. Ya. Nah, untuk H2 itu 3X ya, yang di sini 3X plus 1 plus 2X. Oke. Nah, itu semuanya dikali P ya. Tekanan parsialnya. Sedangkan P kita tahu dari awal P itu adalah 1 atm. Disebutkan nggak di soalnya? Oh, ini ya. Contoh soal. Ya, mungkin ini harusnya disebutkan. Ini tuh 401 atm. Di P-nya itu 1 atm. Nah, sedangkan kita dari tadi sudah menghitung KP-nya itu 4748, sehingga dari sini Anda bisa mencari nilai X. Ya, P diketahui, KP diketahui, maka Anda bisa mencari nilai X. Nah, ini dari sini tuh matematika ya. Dari sini sampai ke sini itu matematika ya. Ini Anda tahu 1 kurang 2X kuadrat ditambah 1 plus 2X kuadrat itu sama dengan ini. 1 minus 1 kurang 2X kuadratkan lagi. Dari sini Anda bisa ambil diakarkan ya. Diakarkan. Terus P-nya sama dengan 1 sehingga Anda bisa mencari nilai X. Ya. Jadi ini dari sini matematika ya, ke bawah ya. Dari sini ke sini itu matematika. Anda selesaikan cari angka X-nya berapa. Nah, sekarang jadi dari sini setelah X diketahui, kita balik lagi ke sini ke tekanan parsial masing-masing, X-nya dimasukkan, P-nya 1 sehingga didapatkan tekanan parsial dari masing-masing komponen gasnya. Jadi gas NH3 yang mengurai pada tekanan konstan adalah yang sudah mengurai ya. Oke. Yang sudah mengurai jadi awalnya kita punya 1, terus yang sisa ya, yang sisanya 0,0 segini berarti yang mengurai berarti 1 kurang yang sisa ini ya. Ya, dikali 100%. Berarti sudah ada sekitar 99,53% gas yang mengurai pada kesetimbangan. Karena ini adalah yang dari sini kita lihat ya, ini adalah kondisi sisa pada saat kesetimbangan. Berarti yang kalau ditanya mengurai berarti yang telah bereaksi. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung komposisi gas pada volume konstan. Tekanan parsial kita masih sama dengan sebelumnya, yaitu mungkin kita tulis lagi ya, biar ini. Jadi ada 2 NH3 itu mengurai menjadi N2 ditambah 3H2. Terus kondisi awal kita ada 1 mol, di sini 0, di sini 0. Terus yang bereaksi, yang mungkin ini bereaksi kasih R kali ya. Ini ada 2X, ini X, ini 3X. Pada kondisi kesetimbangan, ini 1 minus 2X, ini 0 tambah X, ini 0 tambah 3X. Nah, tekanan parsial kita itu masih sama dengan sebelumnya.
Jadi ya ini nggak perlu diulang lagi, ini bisa Anda lihat berarti ini ya. Ini 1, ini totalnya berarti 1 plus 2X. Berarti tekanan parsial kita masih sama dengan sebelumnya, yang berbeda adalah P aksen di sini. Ya. Di mana nilai P ini akan berbeda dengan kasus tekanan konstan. Karena sekarang kita volumenya konstan, tekanannya boleh berubah ya. Jika volume dijaga konstan, maka tekanan gas akan meningkat, sebesar total nilai jumlah mol pada keadaan kesetimbangan. Ya, jadi akan mengalami peningkatan ya. Kalau volumenya dijaga konstan, sistem tersebut akan mengalami peningkatan tekanan. Jadi sekarang kita tinjau dua keadaan ya, keadaan awal karena tadi kita sudah menganggap gas ideal, maka berlaku persamaan PV nRT, sedangkan N-nya adalah 1 mol ya, ini 1 mol. Jadi ini adalah keadaan awal. PV, V-nya adalah RT plus per P ya. Nah, sedangkan pada keadaan setimbang, P-nya jadi naik menjadi 1, jumlah mol kita itu naik dari 1 menjadi 1 plus 2X. Maka ini adalah persamaan gas tersebut pada keadaan setimbang, dan P-nya juga berubah. Jadi V-nya itu adalah menjadi seperti ini. Jadi kalau V-nya konstan, berarti kan V yang di sini sama dengan V yang di sini. Nah, akibatnya ya tinggal kita samakan, ini dia di sini, maka ketemulah P aksen yang baru. Kalau V-nya konstan berarti P-nya berubah, itu tuh sebanyak jumlah molnya. Jadi 1 plus 2X kali P. Nah, akibatnya apa? Ya, di tekanan parsial tadi, yang P yang di sini itu berubah menjadi seperti ini. Ya. Dan sekarang kita punya jumlah mol yang berbeda pada keadaan pada saat kesetimbangan. Ini berbeda dengan yang sebelumnya untuk parsialnya. Nah, kita tahu KP-nya sama ya, KP-nya kita masih bisa pakai yang ini karena temperaturnya masih sama. Terus ya, kita masukkan yang di atas ini ke sini, akhirnya kita punya persamaan sebagai berikut. Ya. Dari sini mungkin ini X pangkat 4, ini pangkat 2 ya, kita akarkan, terus ketemu seperti ini ya. Ya kalau Anda punya persamaan kuadrat seperti ini, mungkin Anda bisa pakai ini ya. Atau Anda cari pakai kalkulator, itu terserah Anda. Nah, kalau sudah ketemu X, Anda tinggal, jadi sekarang Anda bisa cari angka X ya. Jadi di sini juga nanti pas Anda cari ini mungkin ada kemungkinan kalau X-nya kuadrat berarti kan ada X1 dan X2. Jadi Anda lihatlah ya nilai X yang paling memungkinkan. Ya, yang paling memungkinkan itu biasanya di bawah 1 karena yang paling masuk akal angkanya. Nah, X ini adalah tekanan yang akan Anda pakai untuk tekanan di sini. Jadi ketemu X segini ya. Jadi tinggal Anda masukkan ke persamaan masing-masing untuk mencari nilai tekanan parsialnya.